Di sebuah padang terbuka yang tenang, di antara desir angin dan desir dedaunan, seekor kelinci tertawa. Ia menertawakan seekor kura-kura yang berjalan lambat, seakan waktu tidak penting baginya. Sebuah tawa meremehkan, penuh keangkuhan makhluk yang yakin bahwa dunia tunduk pada kecepatannya. Namun kura-kura itu, dengan langkah yang lambat namun pasti, tidak membalas dengan kemarahan. Ia menjawab dengan tantangan. Kisah ini barangkali sudah sering kau dengar sejak kecil. Tapi seperti kebanyakan dongeng sederhana, maknanya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Di balik perlombaan antara kecepatan dan ketekunan, tersimpan pertarungan abadi antara dua cara manusia menjalani hidup. Antara kesombongan dan kerendahan hati, antara bakat bawaan dan kerja keras, antara kenyamanan zona aman dan keberanian untuk mencoba meskipun tahu akan gagal. Kelinci adalah lambang dari semua yang merasa dirinya cukup. Ia cepat, ia unggul, dan karena itu, ia tidak merasa perlu berusaha. Ia adalah cermin dari banyak orang yang hidup hanya dari bakatnya. Tidak pernah merasa perlu bertumbuh, karena merasa sudah lebih dari cukup. Sementara kura-kura, meski lamban, menyimpan rahasia kekuatan yang jarang disadari banyak orang. Kekuatan dari pola pikir berkembang, atau growth mindset. Filsuf besar tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui ketidaktahuan. Dan manusia tidak menjadi luar biasa karena ia unggul sejak lahir, tetapi karena ia memilih untuk terus berjalan, meski dunia memberitahunya bahwa ia akan kalah. Dalam perjalanan hidup yang panjang, bukan siapa yang cepat yang selalu menang, melainkan siapa yang terus melangkah. Kisah kelinci dan kura-kura bukanlah kisah tentang perlombaan semata. Ini adalah metafora tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Apakah kita hidup untuk membuktikan bahwa kita hebat, atau kita hidup untuk terus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin? Apakah kita berjalan hanya sejauh batas bakat kita, atau sejauh tekad dan usaha kita membawa? Dan mungkin, dalam dunia yang terus menilai cepat dan instan, ada nilai yang tak boleh kita lupakan. Bahwa ketekunan, beranian menghadapi kegagalan, dan keyakinan untuk terus tumbuh adalah jalan sejati menuju kemenangan yang tidak hanya mengalahkan lawan, tapi juga mengalahkan keraguan dalam diri sendiri. Hari ini, mari kita berjalan bersama kura-kura. Karena di balik langkah lambatnya, ada pelajaran tentang menjadi manusia yang sesungguhnya. Bagian 1. Kelinci, kura-kura, dan benturan dua dunia. Dalam kehidupan, kita sering menyaksikan benturan antara dua kekuatan besar yang tampak bertolak belakang. Antara mereka yang dilahirkan dengan kecepatan dan keunggulan, dengan mereka yang berjalan pelan namun penuh ketekunan. Dan kisah kelinci serta kura-kura tidak sekadar menjadi dongeng masa kecil yang lucu dan penuh imajinasi. Ia adalah cermin dari perbedaan mendasar dalam cara manusia menghadapi tantangan dan memaknai proses kehidupan. Kelinci dalam cerita ini tidak hanya cepat secara fisik. Ia mewakili mereka yang lahir dengan kelebihan, kecerdasan di atas rata-rata, bakat alami dalam berbagai bidang, karisma yang menonjol, atau mungkin keberuntungan dalam hidup. Ia tahu ia unggul, dan karenanya, ia merasa tidak perlu lagi berusaha keras. Ia berlari kencang di awal, jauh meninggalkan lawannya, lalu memutuskan untuk beristirahat. Tidurnya bukan semata karena lelah, tapi karena kepercayaan diri yang berlebihan. Tak ada yang bisa mengalahkanku, pikirnya. Sementara itu, kura-kura berjalan dengan tubuh yang berat dan langkah yang pelan. Tidak ada yang memperkirakan bahwa ia akan menang. Ia mewakili mereka yang tidak memiliki keunggulan sejak awal, yang harus bekerja lebih keras dari yang lain hanya untuk mencapai garis start yang sama. Namun dalam dirinya ada sesuatu yang tak kasat mata, ketekunan yang tak tergoyahkan,
komitmen untuk menyelesaikan apa yang ia mulai, dan keyakinan bahwa meskipun lambat, ia tetap bisa tiba di tujuan jika tidak berhenti melangkah. Dalam dunia nyata, banyak orang adalah kelinci, merasa cukup dengan potensi yang dimiliki, enggan berproses, menganggap keberhasilan adalah hak yang otomatis datang. Mereka mudah merasa puas, dan justru karena itulah, ketika tantangan datang, mereka lengah. Mereka tertidur di tengah jalan. Sementara orang-orang yang seperti kura-kura, yang mungkin tidak terlihat menonjol, melanjutkan perjalanan, satu langkah demi satu langkah, tanpa banyak bicara, tanpa sorotan, namun dengan konsistensi yang luar biasa. Kemenangan kura-kura bukan hanya karena kelalaian kelinci. Ia menang karena ia menyelesaikan apa yang ia mulai. Ia tidak terjebak dalam perbandingan, tidak takut kalah, tidak mengutuki kekurangan. Ia hanya tahu satu hal, berjalan terus. Kisah ini memberi kita satu pelajaran penting, bahwa kemenangan bukan selalu milik yang tercepat atau paling berbakat, tapi milik mereka yang tidak berhenti berjuang. Dan inilah awal dari pemahaman mendalam tentang dua cara pandang dalam hidup, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Bagian 2. Dua jalan yang membentuk takdir. Fixed mindset versus growth mindset. Dalam keheningan jiwa, manusia seringkali berdiri di persimpangan dua jalan. Satu jalan menawarkan kenyamanan dan pengakuan instan. Yang lain penuh tantangan dan pertumbuhan. Dua jalan ini tidak hanya menggambarkan arah hidup, tetapi cara kita memaknai diri sendiri. Apakah kita melihat kemampuan sebagai sesuatu yang tetap, atau sebagai sesuatu yang bisa berkembang? Inilah yang oleh psikolog Carol Dweck disebut sebagai fixed mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset, pola pikir berkembang. Kedua cara pandang ini, meski tak kasat mata, diam-diam mengarahkan jalan hidup seseorang. Ia menentukan bagaimana kita memandang kegagalan, bagaimana kita merespons kritik, dan seberapa besar kita bersedia keluar dari batas yang kita tetapkan sendiri. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan adalah hal yang melekat sejak lahir. Mereka menganggap bahwa seseorang yang pintar akan selalu pintar, dan mereka yang tidak berbakat sejak awal akan selamanya tertinggal. Maka ketika menghadapi tantangan, mereka cenderung menghindar. Mengapa? Karena tantangan membuka kemungkinan untuk gagal, dan kegagalan bagi mereka adalah ancaman bagi harga diri. Lebih baik terlihat pintar daripada tampak sedang belajar. Sebaliknya, growth mindset menanamkan keyakinan bahwa kemampuan bisa diasah, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menjadi lebih baik. Orang dengan pola pikir ini tidak takut terlihat bodoh di awal, karena mereka sadar, tak ada keahlian yang lahir tanpa keberanian untuk menjadi pemula. Bagi mereka, tantangan adalah undangan untuk bertumbuh, bukan cermin yang menghakimi. Mari kita kembali ke kisah kelinci dan kura-kura. Kelinci adalah gambaran dari fixed mindset. Ia yakin bahwa karena ia cepat, maka ia tak perlu berusaha lebih. Ia menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang sudah pasti, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia tertidur di tengah jalan, bukan karena lelah, tapi karena tak menghargai proses. Sementara kura-kura adalah lambang dari growth mindset. Ia tidak membandingkan dirinya dengan kelinci. Ia tahu bahwa ia lambat, tapi itu tidak menghalanginya untuk mencoba. Ia berani gagal, bahkan mungkin sudah bersiap untuk kalah. Tapi di balik itu, ia punya satu kekuatan besar. Keyakinan bahwa usahanya memiliki makna. Bahwa proses itu sendiri adalah kemenangan. Dalam hidup ini, seringkali bukan bakat yang menentukan siapa yang bertahan, tetapi sikap terhadap kegagalan. Orang yang terus belajar, yang bersedia mencoba lagi meski gagal, akan melampaui mereka yang sejak awal terlihat bersinar tapi tak pernah mau keluar dari zona nyaman.
Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa kisah kura-kura dan kelinci bukan sekadar cerita anak-anak. Ia adalah cermin dari kenyataan hidup. Karena dalam kehidupan nyata, lebih banyak orang yang kalah bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena mereka menyerah sebelum benar-benar mencoba. Bagian 3. Jerat diam-diam dari fixed mindset. Bayangkan seorang anak yang sejak kecil selalu dipuji karena kecerdasannya. Setiap kali ia menyelesaikan soal matematika dengan mudah, orang-orang di sekitarnya berkata, "Kamu memang pinter." Setiap kali ia menggambar sesuatu yang bagus, mereka berucap, "Kamu berbakat." Lama-kelamaan, pujian-pujian ini menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya hanya bernilai ketika ia berhasil, dan bahwa keberhasilan itu semata-mata karena anugerah bawaan, bukan karena usaha. Beginilah cara fixed mindset diam-diam tumbuh. Ia tumbuh dari lingkungan yang lebih fokus pada hasil daripada proses. Ia tumbuh dari kebiasaan mengukur nilai diri dari seberapa menonjol kita dibandingkan orang lain, bukan dari seberapa jauh kita berkembang dari diri kita yang kemarin. Orang dengan fixed mindset akan sangat sensitif terhadap kegagalan. Mereka akan menghindari tantangan yang tidak bisa mereka menangkan dengan mudah. Bukan karena malas, tapi karena takut terlihat tidak mampu. Karena bagi mereka, kegagalan bukan tanda bahwa mereka sedang belajar, tapi bukti bahwa mereka tidak cukup pintar. Maka, alih-alih tumbuh, mereka terjebak dalam pola menghindari hal-hal baru. Mereka memilih zona aman. Mereka memilih hanya melakukan hal-hal yang sudah mereka kuasai. Dalam jangka panjang, fixed mindset menjadi jebakan yang membungkam potensi. Ia membuat seseorang takut mencoba hal baru, takut meminta bantuan, bahkan takut menerima kritik. Karena semua itu dianggap sebagai ancaman bagi identitas mereka sebagai orang yang pintar, orang yang hebat, atau orang yang selalu berhasil. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka mulai menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Mereka sulit merasa bahagia melihat orang lain berkembang. Dalam hati kecil mereka ada bisikan, "Bagaimana bisa dia lebih hebat dariku, padahal aku lebih berbakat?" Maka lahirlah kecemburuan, keengganan untuk belajar dari orang lain, dan keraguan terhadap nilai kerja keras. Dalam dunia modern yang cepat dan kompetitif, jebakan ini semakin kuat. Banyak orang merasa harus selalu terlihat sempurna. Media sosial memperparahnya. Kita hanya menampilkan keberhasilan, tidak proses jatuh bangunnya. Akibatnya, banyak orang makin takut gagal, makin takut mencoba, makin takut terlihat biasa-biasa saja. Padahal, seperti kura-kura dalam cerita, nilai tertinggi bukanlah kecepatan, tapi ketekunan. Bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita berani bertahan ketika orang lain sudah menyerah. Bagian 4. Jalan terbuka menuju pertumbuhan. Kekuatan growth mindset. Di balik setiap keberhasilan yang terlihat mulus, ada cerita yang jarang diceritakan. Tentang latihan yang membosankan, kegagalan yang menyakitkan, keraguan yang datang diam-diam, dan semangat yang harus dibangkitkan kembali berulang kali. Inilah wilayah yang dihuni oleh mereka yang memiliki growth mindset. Pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan bukanlah warisan tetap, melainkan tanah liat yang bisa dibentuk melalui proses dan ketekunan. Carol Dweck, yang memperkenalkan konsep ini, menemukan bahwa orang dengan growth mindset melihat tantangan sebagai undangan, bukan ancaman. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka kegagalan adalah bagian alami dari pembelajaran. Mereka tidak mencari validasi dari pujian, tetapi dari proses menjadi lebih baik. Dan yang paling menarik, mereka justru merasa bersemangat ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Karena itulah tempat di mana pertumbuhan sesungguhnya terjadi. Ciri khas dari growth mindset bukanlah ambisi berlebihan atau keyakinan bahwa semua bisa dicapai tanpa batas. Justru sebaliknya, ia hadir dengan kerendahan hati.
Orang dengan pola pikir berkembang tahu bahwa mereka belum sempurna, tapi mereka bersedia belajar. Mereka berkata, "Saya belum bisa," bukan "saya tidak bisa." Kalimat kecil itu adalah jembatan antara stagnasi dan kemajuan. Dalam dunia nyata, growth mindset bisa menjelma dalam berbagai bentuk. Seorang penulis pemula yang terus menulis meski tulisannya sering ditolak. Seorang anak yang belajar matematika walaupun terus membuat kesalahan. Seorang pekerja yang mau mendengar kritik dari atasannya dan memperbaiki diri. Atau seseorang yang mencoba mengatasi trauma masa lalu dengan perlahan, satu langkah kecil setiap harinya. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak menjadi yang terbaik, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan mereka adalah menjadi lebih baik daripada diri mereka yang kemarin. Dan nih, dalam bentuknya yang paling jujur, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dalam dunia pendidikan, Dweck menemukan bahwa siswa dengan growth mindset jauh lebih tangguh menghadapi tekanan akademik. Mereka tidak mudah menyerah ketika nilai mereka buruk. Mereka bertanya, bagian mana yang belum saya pahami? Bukan, apakah saya bodoh? Ini perbedaan kecil dalam kata, tapi sangat besar dalam dampak. Growth mindset juga membuka ruang bagi empati. Ketika kita sadar bahwa kemampuan orang lain juga bisa tumbuh, kita tidak mudah meremehkan atau mencemooh. Kita belajar menghargai proses, menghargai perjuangan, dan menghargai keberanian untuk mencoba. Kita berhenti tertawa seperti kelinci dan mulai belajar berjalan seperti kura-kura. Bagian 5. Ketika semangat menyesatkan, batas dan bahaya dari growth mindset. Seiring dengan popularitas growth mindset, muncul pula pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah pola pikir ini benar-benar tanpa batas? Apakah semua orang dengan cukup usaha bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan? Ataukah di balik keyakinan untuk terus berkembang, tersimpan potensi jebakan lain, yaitu delusi tentang kemampuan tak terbatas? Kita harus jujur. Tidak semua hal bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Seorang yang baru belajar biola di usia 50 mungkin tidak akan pernah tampil di panggung konser dunia. Seorang yang baru belajar sepak bola di usia 40 tanpa pengalaman sebelumnya hampir pasti tidak akan menjadi pemain profesional untuk Manchester City. Dan seekor kura-kura, seberapapun keras ia berlatih, tidak akan pernah melampaui kecepatan kelinci. Inilah batas biologis dan kenyataan yang harus diakui. Growth mindset bukan sihir. Ia tidak mengubah tubuh manusia menjadi mesin atau menghapus realitas bahwa beberapa bakat memang memberi keunggulan awal. Jika disalahpahami, growth mindset bisa berubah menjadi false positivity, semacam ilusi bahwa semua hal mungkin, asal kita cukup percaya dan berusaha. Namun, penting untuk dipahami, growth mindset tidak pernah menjanjikan bahwa semua orang bisa menjadi nomor satu. Ia hanya membuka pintu agar setiap orang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan itu, dalam banyak kasus, sudah jauh lebih berarti daripada menjadi juara. Kura-kura tidak mengalahkan kelinci karena ia menjadi lebih cepat. Ia menang karena ia menyelesaikan perjalanan yang hampir mustahil baginya. Itu bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling berani menghadapi keterbatasannya sendiri. Kemenangan sejatinya bukan tentang mencetak rekor, tapi tentang bertahan dan berkembang di tengah keterbatasan. Dalam dunia kerja, semangat growth mindset bisa berubah jadi tekanan baru bila tak dibarengi kebijaksanaan. Seseorang bisa terdorong untuk terus membuktikan diri, takut terlihat lemah, dan akhirnya bekerja melebihi batas fisik dan mentalnya. Dalam konteks ini, semangat berkembang bisa berubah menjadi kelelahan yang diam-diam menghancurkan. Oleh karena itu, growth mindset perlu berjalan berdampingan dengan kesadaran diri. Kita perlu tahu kapan harus maju, kapan harus istirahat, kapan harus mengejar, dan kapan harus menerima.
Menerima bahwa beberapa pintu memang bukan untuk kita, bukanlah tanda menyerah, tapi bentuk kedewasaan. Pada akhirnya, growth mindset adalah alat, bukan tujuan. Ia adalah cara pandang yang memerdekakan kita dari jerat penilaian instan, tapi bukan untuk menggantinya dengan beban tak realistis. Dalam kebijaksanaan yang seimbang, growth mindset menjadi cahaya yang membimbing langkah, bukan api yang membakar diri sendiri. Bagian 6. Menjadi kura-kura dalam dunia kelinci. Refleksi dan pilihan hidup. Di dunia yang berlomba-lomba menjadi cepat, cemerlang, dan penuh sorotan, menjadi kura-kura bukanlah pilihan yang populer. Dunia menyukai yang instan, yang menonjol, yang menang di awal. Tapi sesungguhnya, hidup bukan perlombaan 100 meter. Hidup adalah maraton panjang yang tidak hanya menguji kecepatan, tapi juga konsistensi, ketangguhan, dan kesanggupan untuk terus melangkah, meski tak ada yang menonton. Growth mindset mengajarkan kita bahwa menjadi pemula bukanlah aib, bahwa mencoba meskipun takut adalah keberanian sejati, dan bahwa berjalan pelan tetap lebih baik daripada tidak berjalan sama sekali. Di balik keberhasilan yang tampak, selalu ada orang-orang yang diam-diam menantang keterbatasannya sendiri, belajar dari setiap luka, dan terus memperbaiki diri meski berkali-kali jatuh. Kura-kura dalam cerita itu tidak tahu apakah ia akan menang, tapi ia tahu bahwa ia ingin mencoba. Dan dalam keberaniannya mencoba, ia telah melampaui sesuatu yang jauh lebih besar dari kelinci. Ia telah melampaui dirinya sendiri. Ia tak hanya mengalahkan lawan, tapi juga mengalahkan keraguan, rasa takut, dan suara dalam hati yang berkata, "Untuk apa kau bertanding? Kau tak mungkin menang." Jika hari ini kamu merasa tertinggal, lambat, atau tak sepintar orang lain, ingatlah, kamu tetap bisa sampai. Bukan karena kamu harus jadi seperti mereka, tapi karena kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bisa melangkah, satu langkah kecil, dan langkah itu tetap berarti. Karena setiap langkah adalah penolakan terhadap keputusasaan. Setiap langkah adalah pembuktian bahwa kamu belum menyerah. Dan jika kamu merasa seperti kelinci, berbakat, cepat, dan sering menang dengan mudah, ingatlah juga bahwa kecepatan tanpa kesadaran bisa menjadi jebakan. Jangan tertidur di tengah jalan hanya karena merasa aman. Dunia terus berubah. Yang hari ini unggul, bisa besok tertinggal jika berhenti bertumbuh. Growth mindset adalah undangan untuk menjadi manusia yang terus belajar. Bukan untuk menjadi yang terbaik di dunia, tapi menjadi yang terbaik bagi hidupmu sendiri. Ia tidak menjanjikan hasil, tapi menjanjikan makna. Ia tidak menjanjikan kemenangan, tapi menjanjikan perjalanan yang jujur dan layak dijalani. Jadi, saat kamu berdiri di garis start kehidupan, entah sebagai kelinci atau kura-kura, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, tapi siapa yang akan terus melangkah meski tak dijamin apa-apa. Karena pada akhirnya, pemenang sejati bukan hanya yang mencapai garis akhir, tapi yang berani menjalaninya sepenuh hati. Hidup bukan tentang menjadi yang tercepat, terkuat, atau paling berbakat. Hidup adalah tentang bagaimana kita merespons keterbatasan kita sendiri. Apakah kita menyerah begitu tahu kita bukan yang terbaik, atau kita justru memilih untuk melangkah pelan-pelan, satu hari demi satu hari, menuju versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sadar. Dalam dongeng kura-kura dan kelinci, kemenangan bukanlah klimaksnya. Yang lebih penting adalah perjalanan sang kura-kura. Ia tidak hanya melewati lintasan perlombaan, tapi juga lintasan batin. Dari keraguan menuju keberanian, dari ketertinggalan menuju ketangguhan, dari rasa tidak layak menjadi layak karena ia mau mencoba. Kita semua, di titik tertentu, adalah kura-kura. Kita memiliki keterbatasan yang membuat kita merasa kecil di dunia yang besar.
Tapi ketika kita bersedia melangkah, meskipun pelan, meskipun tertinggal, disitulah pertumbuhan dimulai. Dan pada akhirnya, tidak penting seberapa cepat kita sampai. Yang penting adalah kita tidak berhenti. Ingat, keberhasilan sejati bukanlah milik mereka yang tak pernah gagal, tapi milik mereka yang tidak pernah berhenti belajar dari kegagalannya. Bukan milik mereka yang langsung bisa, tapi milik mereka yang berkata, "Aku belum bisa, tapi aku akan terus mencoba." Jadi, apakah kamu hari ini merasa kalah, lemah, tidak sehebat orang lain? Maka kisah kura-kura ini adalah milikmu. Simpan ia di dalam hatimu. Karena siapapun kamu hari ini, dengan satu langkah keberanian, kamu bisa memulai perjalananmu. Dan mungkin, dunia tidak akan segera bertepuk tangan. Tapi dirimu yang lebih baik sedang menunggumu di ujung jalan, dengan senyuman yang berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah."